Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 2691-2693. Kedua jari Tian Qingzi saling berdekatan, dan jejak aura membentuk pedang pendek. Dengan suara mendesing, dia memukul Ye Zhenqiong. Pah! Kecepatan belatinya sangat cepat. Pada saat yang sama, rune Guanghua sedang dalam ayunan penuh, dan bergerak cepat untuk menahan belati. Keduanya bertabrakan, dan aliran udara dilepaskan. Kemudian rune itu meredup, dan belatinya menghilang. Itu menghalangi. Ye Zhenqiong sangat lega hingga punggungnya hampir basah oleh keringat dingin. Namun, dia menyadari bahwa cahaya rune jauh lebih redup dari sebelumnya. Dapat dilihat bahwa banyak kekuatan yang dikeluarkan sekarang untuk menahan serangan tersebut. Itu diblokir. Penonton menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Tian Qingzi berkata dengan ekspresi lucu, itu adalah pesona yang dia sempurnakan. Itu bisa menghentikan ini. Tapi bisakah kamu memegangnya sekali, bisakah kamu memegangnya 2 kali? Yah, lihat siapa yang cepat. Ye Zhenqiong mengira pihak lain akan menyerang lagi, tapi dialah orang pertama yang menggunakan jimat itu. Ketika Lisan mengirimkan jimat kepadanya, dia memberitahunya bahwa jimat tersebut memiliki serangan dan pertahanan, yang tidak hanya dapat mengusir roh jahat dan menghindari serangan ganas, tetapi juga digunakan untuk berperang. Saat dalam bahaya, hanya dengan satu pikiran, jimatnya dapat mengubah pikiran tersebut menjadi serangan nyata, namun jumlahnya terbatas. Ye Zhenqiong tidak suka duduk dan menunggu kematian. Saat ini, hatinya horizontal, dan kata serangan terucap di benaknya. Ledakan. Tiba-tiba, rune di sekelilingnya digabungkan secara teratur, lalu berubah menjadi cahaya petir dan terbelah ke arah lawannya. Guntur merajalela. Di ruang pribadi yang sempit, kekuatan penghancurnya tidak diragukan lagi sangat besar. Meja di depannya hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan Hulun serta yang lainnya sangat ketakutan. Ekspresi wajah Dai Green Sun juga berubah, tak disangka masih bisa menyerang. Dia dengan cepat bertahan, tetapi menemukan bahwa serangan Lei Guang cukup ganas, dan dia hampir tidak bisa menahannya sepenuhnya. Lari. Begitu Ye Zhenqiong melihat serangan itu diblokir, dia lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Runenya berubah lagi, dan susunan teleportasi muncul di tanah. Turun, orang-orang melihat posisi asli Ye Zhenqiong berdiri, kosong, tidak ada siapa-siapa, wajah mereka semua menjadi sangat jelek. Elder, ada apa? Bagaimana dengan orang-orang? Zuli bingung. Jimat itu dirancang untuk tujuan menyerang dan bertahan, dan menambahkan susunan teleportasi. Tepat setelah serangannya, dia memulai susunan teleportasi tanpa ragu-ragu dan melarikan diri. Wajah Tian Qingzi sangat jelek. Dia adalah pria kuat yang membiarkan makhluk fana lolos begitu saja. Sayang sekali. Bagaimana jimat bisa dirancang untuk banyak tujuan? Zuli kaget. Semua orang dalam kelompok kepentingan terdiam, dan pada saat yang sama, mereka diliputi rasa iri dan benci. Mereka baru saja bisa melihat kekuatan jimat itu dengan jelas. Ia tidak hanya dapat bertahan dari serangan, tetapi juga mengubahnya menjadi serangan jimat petir. Ia juga memiliki fungsi untuk melarikan diri dari kehidupan. Itu hanyalah benda ilahi untuk melindungi kehidupan. Tapi ternyata tidak. Hulun mengertakkan gigi. Dia sangat marah. Melihat efek jimat tersebut, dia tidak peduli dengan kegagalan Tian Qingzi. Dia benci kalau dia tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Tetua, ini masalah besar. Ye Zhenqiong tahu banyak rahasia kita. Jika dia lolos seperti ini, dia pasti akan mengungkap rencana besar kita. Zuli tidak bisa menahan cemberutnya. Meskipun mereka berlindung pada pendukung yang kuat, Li Qiankun masih hidup. Sekte Kunlun, Sekte Tianji, dan Sekte Suanyi telah membentuk aliansi seni bela diri. Jika Jericho Li meninggalkan celah tersebut, mereka tidak akan bisa melawan Sekte Qingcheng, baik dia atau aliansi seni bela diri. Lagi pula, sekuat apapun pendukungnya, tidak mungkin menjaga mereka tetap aman sepanjang waktu. Di mana Ye Zhenqiong bisa melarikan diri? Bahkan jika dia bersembunyi di Gunung Kunlun, aku masih bisa mengalahkannya. Petik 2. Bai Yunfeng, keluarga Li. Saat ini, demi keamanan, pintu masuk dan keluar puncak Baiyun sangat ketat, dan anggota klan juga menjaga pintu masuk dan keluar dengan ketat. Biasanya generasi muda marga diatur ke arena keluarga untuk berlatih kapanpun mereka punya waktu. Selama periode ini, Li Xuanwu menghabiskan sebagian besar waktunya di Gunung Kunlun. Markas besar Tianjimen terletak di Gunung Kunlun. Kini aliansi seni bela diri dan Taoisme juga telah menetapkan lokasinya di Gunung Kunlun. Pada saat pasukan iblis sedang mengamuk, Li Xuanwu sangat sibuk dan jarang kembali ke puncak Baiyun. Di pihak Bai Yunfeng, Li Wenyan lebih bertanggung jawab. Setelah beberapa hari menjadwalkan dan menangani beberapa masalah pelik, dia merasa seharusnya tidak ada lagi masalah besar saat ini, jadi dia sedikit lega. Lebih tua, bagaimana dengan mereka? Li Wenyan bertanya pada Li San dengan santai. Li San memikirkannya dan menjawab, Penatua Tianyai, mereka sepertinya mengetahui sesuatu.
Mereka keluar dengan tergesa-gesa dan belum kembali. Keluar. Li Wenyan mengerutkan kening. Selama periode waktu ini, pasukan iblis merajalela di mana-mana. Dia telah memerintahkan Bai Yunfeng untuk berjaga-jaga. Dia tidak akan melepaskan Bai Yunfeng jika tidak ada yang penting. Tapi saat ini, Li Tianye dan yang lainnya masih keluar. Apakah sesuatu yang serius terjadi? Selagi dia berpikir, sesosok tubuh yang malu, dikawal oleh dua orang muda, bergegas ke ruang tamu dengan tergesa-gesa. Hal ini membuat takut penjaga di pintu. Saat dia ingin menghentikannya, dia mengenali seseorang dan menyingkir. Ketika Li Wenyan mendengar gerakan di luar, dia mendongak dan melihat sosok yang malu. Dia mengenali bahwa itu adalah Ye Zhenqiong. Dia kaget dan berkata, "Kamu ketiga, ini." Dia juga akrab dengan Ye Zhenqiong, karena Jericho Li sudah menjalin kerja sama dengan Ye Zhenqiong sejak lama, dan memiliki hubungan yang lama dengan Ye Ziyun, jadi Li Wenyan biasanya memberikan perhatian khusus pada Ye Zhenqiong. Karena perang yang disebabkan oleh pasukan iblis baru-baru ini, dia tidak menghubungi Ye Zhenqiong selama beberapa waktu. Saya tidak menyangka ketika saya melihatnya hari ini, dia sangat malu. Tuan Li, ada yang tidak beres. Ye Zhenqiong sangat malu hingga roboh ke tanah, seluruh tubuhnya akan roboh. Melihatnya seperti ini, Li Wenyan sangat merasakan krisisnya. Dia melambai kepada yang lain, "Kalian semua keluar." Begitu pria itu pergi, dia segera bertanya, "Ada apa?" Melihat ini, Ye Zhenqiong tahu bahwa dia pasti masih tidak tahu apa-apa, dan dia semakin membenci Hulun dan yang lainnya. Saat ini, dia melarikan diri kemana-mana. Dengan susunan transmisi di jimatnya, dia langsung mengirimkannya ke sisi sekolah seni bela diri Rende. Dia pikir dia aman, tetapi dia mengetahui bahwa orang-orang dari Sekte Qingcheng sedang mencarinya, terutama Tian Qingzi. Dia tidak berani tinggal di sekolah seni bela diri Rende, tapi Tian Qingzi tetap menolak menyerah. Tak berdaya, dia berpikir untuk menjalankan Suanyimen di sini, jadi dia menemukan Bai Yunfeng di sini. Ye Zhenqiong segera menceritakan kisah pemberontakan kelompok kepentingan, Hulun dan lainnya berkolusi dengan faksi Qingcheng, dan tahanan rumah Hulao dan lainnya. Setelah mendengar ini, wajah Li Wenyan tiba-tiba menjadi agak jelek, apakah mereka sudah merencanakannya? Bab 2692. Ya. Hulao dan mereka semua berada dalam tahanan rumah. Dalam perjalanan melarikan diri, saya meminta seseorang untuk menyelidiki dan memastikan. Kecuali beberapa orang Hulun yang tidak berani bergerak, orang lain yang tidak mematuhinya adalah dibunuh olehnya. Situasi di keluarga Liang dan tempat lain serupa. Ye Zhenqiong sangat khawatir. Mendengar kata-kata itu, Li Wenyan menatap Mang yang dingin dan dingin. Menurut kata-kata itu, mereka semua berlindung pada orang misterius itu. Ya, mereka mengklaim bahwa mereka memiliki orang-orang misterius sebagai pendukung mereka, jadi mereka tidak perlu takut pada Li Shao lagi. Terutama, ada seorang guru yang sangat kuat di antara mereka, yang tampaknya adalah yang tertua di sekolah Qingcheng. Ye Zhenqiong terkesiap. Li Wenyan mengerutkan kening. Dia mendapat firasat bahwa seluruh kejadian itu seperti rencana yang direncanakan. Dia menatap Ye Zhenqiong, "Tetua Sekte Qingcheng mengejarmu. Kamu tidak bisa melarikan diri ke sini." Ya, ada yang salah dengan makhluk abadi tua itu. Dia sepertinya telah mempraktikkan cara-cara iblis dan iblis. Dia mengaku berasal dari sekolah Qingcheng. Aku sudah mengetahui plot mereka. Untungnya, jimat Li Shao nyaris lolos. Aku tahu skandal mereka. Sekarang mereka ingin membunuhku. Ye Zhenqiong menderita. Sungguh sekolah Qingcheng. Pada masa itu, Tian Yizi adalah seorang tokoh, tetapi sekarang dia direduksi menjadi kelompok musuh. Oh. Li Wenyan meludah, sangat tidak tahu malu, dia memandang Ye Zhenqiong, karena orang-orang dari Sekte Qingcheng mengejar kamu, maka kamu tetap di sini. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Qingchengnya, Sekte Suanyi kami bukanlah seorang vegetarian. 3 tahun kemudian, budidayanya telah meningkat pesat. Budidayanya tidak hanya sepenuhnya stabil di alam surga dan bumi, tetapi juga ditingkatkan dari alam master jiwa ke alam semi negeri dongeng. Efektivitas tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan Dasan Xian. Jika dia ingat dengan benar, Tian Qingzi, yang terkuat dari Sekte Qingcheng, hanya menempati peringkat ke-13 dalam daftar makhluk abadi yang tersebar, dan kekuatannya tidak sebaik dia. Tentu saja, mengingat Sekte Qingcheng telah berlindung di Yulinglong, saya khawatir kekuatannya tidak sesederhana yang ada di daftar makhluk abadi yang tersebar. Namun, dia bukan satu-satunya di Suanyi, dan Li Xuanwu juga. Kekuatan aslinya jauh lebih kuat daripada yang dimiliki siapapun. Tebakan sebelumnya, dan dia mencapai periode Mahayana yang menakjubkan, yaitu alam eklosi, atau puncak alam eklosi. Kekuatan semacam ini, bahkan jika Tian Qingzi kuat, ia tidak akan pernah kembali. Terima kasih telah menerima saya. Ye Zhenqiong berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, Li Wenyan memanggil seseorang untuk mengatur kamar kecil untuk kamu Zhenqiong. Hari-hari ini, kamu Zhenqiong telah bersembunyi di timur. Dia takut dan belum tidur dengan aman. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tampak berusia 40-an datang.
Tuan Suge, bagaimana Anda bisa datang ke sini ketika Anda punya waktu? Li Wenyan tercengang saat melihat pria itu. Dia sedikit terkejut. Dia tahu bahwa pria itu tampak baru berusia 40-an, tetapi usia sebenarnya lebih dari 200 tahun. Sisi lain memandang Li Wenyan dengan jijik. Seluruh daratan berada dalam kekacauan akhir-akhir ini. Mereka berperang melawan iblis di mana-mana. Aliansi seni bela diri dan Taoisme berada dalam pertempuran yang ketat. Alih-alih mengorganisir orang untuk menghancurkan pasukan iblis, Lord Li menerima mereka yang datang dari sana. Sumber yang tidak diketahui. Apa gunanya pikirannya? Mendengar ini, Li Wenyan sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Namun, dia sudah terbiasa dengan nada bicara pria ini, dan berkata dengan tenang, saya tidak menyalahkan Anda karena Tuan Suge tidak memahami situasinya. Ye San Ye adalah pengikut putra saya dan banyak berhubungan dengannya. Saya mengenalnya dengan baik, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia sopan kepada orang tersebut, terutama karena pihak lain tidak hanya memiliki identitas yang besar, tetapi juga memiliki kekuatan yang kuat, sehingga dia harus bersikap sopan. Nama belakangnya adalah Suge dan namanya Chang. Nama keluarga Suge dapat ditelusuri kembali ke Suge Liang pada periode 3 kerajaan. Suge Liang juga dikenal sebagai Markis Wu, juga dikenal sebagai Suge Kongming. Gelar kehormatan Markis Wu kemudian berkembang menjadi gelar keluarga Suge, yang diwarisi oleh orang paling berkuasa di keluarga tersebut. Pada generasi ini, Suge Chang dikenal sebagai Marquis of Wu, dan dia juga Marquis of Wu atas nama Gong Taiking. Sekarang, setelah penyesuaian kembali daftar makhluk abadi yang tersebar, dia menempati peringkat ke-6 dalam daftar makhluk abadi yang tersebar. Ya, keluarga Suge, seperti keluarga Gong, semuanya bekerja untuk gerbang Jiuk Xiao. Dari segi status, keluarga Suge jauh lebih tinggi daripada keluarga Gong. Khususnya dalam sejarah keluarga Suge, Suge Liang mahir dalam 8 trigram. Suge Liang membuat diagram 8 susunan, dewa yang terkenal di dunia. Meskipun diagram 8 susunan kemudian hilang, keluarga Suge juga mewarisi beberapa keterampilan Suge Liang. Suge Chang adalah jenius paling menonjol dalam keluarga selama ratusan tahun dalam seni 8 diagram dan deduksi. Oleh karena itu, lebih dari 200 tahun yang lalu, dia telah mencapai alam keabadian yang tersebar. Dia berada di posisi tinggi di gerbang Jiuk Xiao dan memiliki kemampuan memanggil angin dan hujan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang tertinggi di gerbang Jiuk Xiao. Namun, Jiuk Xiaomen masih berada di bawah komando negara. Saat ini, keluarga Li berada di puncak badai. Setelah aliansi seni bela diri dan Taoisme terbentuk, Jiuk Xiaomen secara alami berpartisipasi di dalamnya, dan Suge Chang terpaksa berpartisipasi di dalamnya tanpa kecelakaan. Dipaksa. Tentu saja, itu karena Suge Chang sendiri tidak menyukainya. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dialah yang terkuat di gerbang Jiuk Xiao. Di aliansi seni bela diri, dia harus menjadi orang yang paling berbobot. Tapi apa yang terjadi? Tidak peduli Kunlun, Li Xuanwu, Mao Shan atau Tianxi, mereka semua berada di atasnya, yang membuatnya sangat tidak yakin. Akibatnya, ketika dia diutus untuk mendengarkan Li Wenyan, ada api di hatinya. Mendengar penjelasan Li Wenyan, Suge Chang semakin kesal. Dia bersenandung dingin, Guru Li seharusnya sangat jelas sekarang bahwa seluruh daratan sedang dalam kekacauan, dan banyak sekte tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Strategi yang lebih baik adalah melindungi diri Anda sendiri sebanyak mungkin, untuk menjaga orang lain. Apalagi sekarang banyak sekte yang berlindung pada musuh, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa pria tadi adalah mata-mata yang mengintai. Jangan gegabah. Li Wenyan tidak tergerak. Tuan. Wu Hou terlalu khawatir. Saya sangat jelas tentang kepribadian Ye Sanye. Saya sangat lega padanya. Anda tidak perlu meragukan orang, tetapi Anda tidak perlu meragukan orang. Sebagai pemimpin sekte Suanyi, dia secara alami mengetahui kebenaran ini dengan sangat baik. Baiklah. Mereka mengirim saya untuk membantu Guru Li. Saya telah mencoba yang terbaik untuk membantu Suanyi Men melawan musuh asing, tetapi jika Tuan Li melakukan ini, dia hanya mengabaikan keselamatan seluruh klan. Suge Chang mengingatkan dengan suara dingin bahwa Suanyi Men tidak begitu damai selama periode waktu ini. Ada juga pengkhianat di antara orang-orang yang bekerja sama di masa lalu. Orang-orang itu berbalik dan menggigit Suanyi Men, sehingga bisnis Suanyi Men juga sangat terpengaruh. Selain itu, tempat di mana puncak Baiyun dan kota Danwang berada juga telah diserang oleh pasukan iblis. Suge Chang melakukan banyak upaya untuk mengusir pasukan iblis. Tuan, Wu Hou telah bekerja keras. Saya akan melapor ke situasi umum di masa depan. Di mana Li Wenyan tidak jelas tentang pemikirannya yang cermat. Sebagai kepala klan, dia telah bertemu banyak orang dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Kekuatan Suge Chang kuat, tapi pikirannya tidak begitu baik. Mungkin dia adalah jenius paling menonjol di keluarga Suge dalam ratusan tahun terakhir, tapi menurut Li Wenyan, hidupnya telah berakhir. Selain itu, dia tidak perlu melihat ke arah Suge Chang. Menghadapi. Bab 2693.
Mendengar suara Liu Nian, Suge Chang merasa semakin tidak nyaman. Awalnya, dia tidak puas dengan posisi tinggi Kunlun Laosu dan lainnya di aliansi seni bela diri. Sekarang ketika dia mendengar perkataan Liu Nian, dia secara tidak sadar merasa bahwa Liu Nian meremehkannya, dan dia juga tahu di mana kekuatan Liu Nian. Li Qiankun. Ketiga kata ini hampir menjadi nama paling terkenal di dunia pencak silat beberapa tahun terakhir ini. Jamaahnya banyak, dan tentu saja banyak orang yang memusuhi. Suge Chang bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia juga seorang jenius. Di antara para jenius, dia mungkin bersimpati satu sama lain, tetapi dia mungkin juga bermusuhan satu sama lain. Dia kebetulan yang terakhir. Dia tidak yakin dengan Jericho Lee. Mengapa nama Li Qiankun bisa melampaui dirinya pada tahun-tahun itu? Dia adalah jenius paling cemerlang di keluarga Zhuge selama ratusan tahun. Dia berada di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang di gerbang Jiuxiao. Kenapa dia dibayangi oleh seorang pemuda? Segera, wajahnya sedikit jelek dan dia berkata dengan dingin, "Tuan Li, saya tahu apa kekuatan Anda. Tapi sekarang zaman telah berubah. Musuh terlalu kuat untuk menaruh semua harapannya padanya. Agak terburu-buru. Jika ini latihan putus asa gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan." Dalam hal ini, Liu Nian sangat tenang. Kata-kata Suge Chang sepertinya ada benarnya. Telur tidak bisa ditaruh di satu keranjang, dan harapan tidak bisa ditaruh pada satu orang. Kalau begitu, jika gagal, kamu akan dipukul dengan telur. Tapi itu orang lain. Li Wenyan mengetahui latar belakang putranya dengan sangat baik, apalagi ini adalah rencana yang telah berlangsung selama lebih dari 100.000 tahun. Untuk menyelesaikan rencana ini, dia telah memberikan terlalu banyak pengorbanan. Sekarang Suge Chang berkata, "Jangan menaruh semua harapanmu pada Jericho Lee. Aku bercanda. Jika kita tidak menaruh harapan kita padanya, bukankah sebuah lelucon bahwa kekuatan besar di zaman kuno telah direncanakan selama lebih dari 100.000 tahun?" Li Wenyan terlalu malas untuk menjelaskan hal-hal ini, dia juga tidak bisa menjelaskannya. Dikatakan bahwa Zhuge Liang adalah salah satu orang yang berpartisipasi dalam rencana tersebut pada saat itu, tetapi keturunannya tampaknya tidak memiliki otak seperti itu. Setidaknya penampilan Suge Chang sama sekali tidak mampu menyandang gelar Markis Wu. Melihat penampilan Li Wenyan yang tak terbantahkan, Suge Chang merasakan api tanpa nama. Karena Guru Li keras kepala, saya tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Bagaimanapun, Guru Li tidak meremehkan kemampuan saya. Pelan-pelan, tidak ada pengiriman. Wajah Li Wenyan tanpa ekspresi. Dia tidak memandang orang-orang dari Sekte Jiuxiao, karena sikap pihak lain pada awalnya kurang baik, terutama Suge Chang. Bagaimanapun, Suge Chang tidak mengetahui posisinya sama sekali. Kini aliansi seni bela diri dan Taoisme bukan satu-satunya. Selain itu, dalam hal reputasi teori status, poin manakah yang dapat dibandingkan Suge Chang dengan leluhur lama Tianxi dan Kunlun? Jangankan keduanya, nenek moyang Mao Shan jauh di belakangnya. Suge Chang mengira ini adalah era tiga kerajaan, dan semua orang kagum pada keluarga Zhuge-nya. Sikap ini membuat Suge Chang menjadi hijau karena marah. Dia berpikir bahwa dia harus menjaganya tidak peduli bagaimana dia memasang postur seperti itu. Bagaimanapun, dia dikirim oleh petinggi untuk membantu aliansi seni bela diri. Terlihat hantunya adalah Li Wenyan yang selalu menjadi model yang tidak langka sama sekali. Itu mengganggu kecepatannya dan membuatnya agak sulit untuk dikendarai. Untuk waktu yang lama, Suge Chang tidak bergerak untuk pergi. Meskipun dia benar-benar tidak senang dengan cara Li Wenyan melakukannya, dia diinstruksikan oleh pemimpinnya. Jika dia pergi, dia akan bertanggung jawab. Li Wenyan melihatnya sambil mencibir. Dia secara alami tahu bahwa Suge Chang tidak memiliki keberanian untuk pergi. Lucunya pria ini sengaja mempermainkannya. Sebagai kepala sekte Suanyi, jika dia bisa mengelola sekte sebesar itu, apakah dia akan tertipu oleh tipuan Suge Chang? Suge Chang terlalu naif. Mungkin di gerbang Jiuxiao, saya sudah terbiasa berada di posisi tinggi. Saya pikir semua orang ingin menghadapinya. Saya adalah pusat dunia. Menurut Li Wenyan, Suge Chang tidak bisa melihat posisinya dengan jelas, dan dia bahkan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kepentingannya. Itu juga berkat kekuatannya yang besar, kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Di malam hari, keluarga Li mulai mengatur untuk menyelesaikan makanan mereka. Akhir-akhir ini, situasinya sangat istimewa. Dulu, sekelompok besar orang berkumpul untuk makan bersama, namun sekarang situasinya mencekam, jadi jika kita bisa tetap low profile, sebaiknya kita tetap low profile dan membuka kompor kecil untuk makan secara terpisah. Selain Li Wenyan, Rong Xinlian dan Li Changrong, Ye Zhenqiong dan Suge Chang juga hadir malam ini. Mengapa? Baru saja datang ke restoran, Ye Zhenqiong menemukan sesuatu yang aneh, yaitu dua meja yang disiapkan. Dia melirik orang-orang di ruangan itu. Dia mengatakan tidak ada 8 orang di ruangan itu. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah meja. Tanpa sadar, dia mengira itu ditujukan padanya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan Li, apakah dua meja ini?"
Apakah ada orang di rumah yang sakit? Dia tidak berani mengatakan apakah dia tidak diterima, jadi dia mengatur 2 meja. Tapi Li Wenyan hanya mengerutkan kening dan menatap Sugechang yang baru saja memasuki pintu. Ye Zhenqiong pada awalnya tidak memahaminya. Sekarang dia memperhatikan ekspresi dan mata Li Wenyan, dan dia segera memahami semuanya. Ternyata kedua meja itu tidak ditujukan padanya, namun Sugechang tidak mau makan bersama mereka, jadi dia mengatur meja sendirian. Ye Zhenqiong memperhatikan bahwa wajah Sugechang tidak tampan dan hatinya hancur. Sepertinya dia mengatakan sesuatu yang salah. Dia mendengar bahwa seorang guru yang sangat kuat telah datang ke gerbang Jiuxiao, jadi dia ingin bertemu dengannya. Dia tidak tahu bahwa dia telah ditutup. Lihatlah meja yang lain, makanannya sangat kaya, banyak bahan-bahan mahal, lebih mahal dari makanan di meja di depannya. Ye Zhenqiong tidak bisa menahan cemberutnya, dan tiba-tiba memahami sikap dingin Li Wenyan. Ya, Jiuxiaomen mengirim orang kuat untuk membantu aliansi Wudao. Benar, tapi suasana Sugechang tidak terlalu besar. Kemarahannya cukup aneh, bahkan dia punya banyak tuntutan untuk makan. Meskipun Sugechang tinggal di sini hanya beberapa hari, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Li yang mau berurusan dengannya. Pria ini tidak hanya sulit untuk dilayani, tetapi juga sulit bergaul. Dia membawa semua kebiasaan buruknya ke keluarga Li. Kuncinya dia kuat, dan semua orang hanya bisa marah. Ye Zhenqiong juga tahu bahwa Li Wenyan pasti mengalami banyak kesulitan karena kekacauan di luar. Dia tidak ingin mempersulit Li Wenyan. Dia segera meminta maaf dan berkata, "Tuan Suge, saya sedang terburu-buru saat ini. Jika saya membuat Anda merasa tidak nyaman, saya akan menebus kesalahan Anda di sini." Lalu dia membungkuk dalam-dalam pada Sugechang. Namun, sebagai imbalan atas permintaan maaf yang begitu tulus, yang dimaksud bukanlah pengertian Sugechang, melainkan cibiran, "Diam. Kamu sekarang adalah bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai. Kamu tidak dapat melindungi dirimu sendiri. Kamu datang ke sini untuk mencari perlindungan. Bagaimana? Beranikah kamu bersikap sombong dan berbicara buruk padaku? Apakah kamu benar-benar memiliki temperamen yang baik? Aku bisa mengusirmu sekarang dan membiarkan musuh-musuh yang mengejarmu memisahkanmu.